Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari materi yang terakhir, yaitu tentang fungi atau jamur. Hal yang akan kita pelajari itu adalah ciri-ciri, klasifikasi, reproduksi dari jamur, peranan, kemudian ada juga lichen dan mikoriza. Kita lihat ciri-ciri dari jamur, yaitu bersifat eukariotik, uniseluler dan multiseluler. Berarti jamur itu sudah memiliki membran inti karena dia bersifat eukariotik. Heterotrof, dinding sel tersusun atas zat kitin. Jadi beda ya. Dinding sel tumbuhan dengan dinding sel dari jamur itu berbeda. Karena kalau jamur itu dinding selnya adalah kitin, sedangkan kalau tumbuhan itu adalah selulosa. Dan jamur itu bersifat heterotrof, bukan autotrof. Cadangan makanan tersimpan dalam bentuk glikogen dan juga dalam bentuk protein. Glikogen itu merupakan gula. Dan reproduksi dari jamur itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara seksual atau generatif dan secara aseksual ataupun vegetatif. Ini contoh dari jamur Ascomycetes atau Ascomycota mycotina itu sama. Yang ini adalah Basidiomycetes. Selanjutnya, jamur multiseluler terdiri dari benang-benang yang disebut sebagai hifa. Nah, hifa ini ada yang tidak bersekat atau bersepta, ada yang bersekat atau bersepta. Nah, hifa itu seperti apa? Hifa itu sebenarnya seperti benang. Kalau diperbesar, itu bentuknya seperti ini. Ada yang memiliki sekat, ada yang tidak memiliki sekat. Ada yang memiliki banyak inti, ada juga yang tidak. Kemudian ada juga dia bersifatnya sel yang dikariotik. Ini yang lebih besar lagi. Ini sekatnya, sekat di antara dua hifa. Hifa yang saling menyatu itu disebut sebagai miselium. Miselium inilah yang akan tumbuh dan mencerna substrat. Nah, kalau bisa kita lihat, nah inilah yang disebut sebagai miselium. Kalau misalnya kalian memperhatikan jamur pada tempe, tempenya itu masih belum tua, jadi masih terlihat kedelainya. Nah, di situ kan ada seperti serabut-serabut. Serabut itulah yang disebut sebagai hifa. Dan kumpulan dari serabut itu yang disebut sebagai miselium. Kalau tempe yang sudah mulai agak tua, itu serabutnya sudah tidak terlihat lagi, tetapi hanya bentuk putih saja. Itu sudah membentuk miselium atau kumpulan dari hifa. Nah, ini adalah contoh kumpulan dari miselium yang membentuk badan buah. Jadi hifa kemudian mengumpul membentuk miselium. Miselium itu akan membentuk badan buah dari jamur. Nah, inilah badan buah dari Basidiomycota. Di sini itu namanya lamela. Ini akan terdapat bagian untuk reproduksi. Ini contoh hifa yang masih terlihat benang-benangnya. Kita melihat pada klasifikasi dari jamur. Dulu jamur itu hanya diklasifikasikan menjadi 4 saja, tapi sekarang sudah diklasifikasikan menjadi 6. Jadi klasifikasi terbaru itu ada 6, yaitu Chytridiomycota, Glomeromycota, kemudian Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Sekarang kita lihat satu persatu. Ini ada Chytrid, Zygomycetes, Glomeromycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Jadi pendefinisian dari fungi itu
Ada sitrit itu yang akuatik dan satu-satunya itu yang merupakan memiliki flagel dan dia yang paling tua Zygomycetes itu disebut juga sebagai bread mold. Bread mold itu adalah katakan jamur roti. Kemudian Glomeromycetes itu mycorrhiza. Jadi nanti kita lihat apa itu mycorrhiza. Kemudian Ascomycetes atau bread yeast, ragi dari ragi roti. Kalau kalian mau membuat roti itu pasti menggunakan ini anggota dari Ascomycetes. Kemudian ada juga contohnya ada jamur truffle. Nanti bisa kalian lihat jamur truffle itu jamur yang seperti apa. Terus Basidiomycetes itu kita nyebutnya mushroom, yang sering kalian kita masak itu bagian besar adalah Basidiomycetes. Dan yang terakhir itu adalah Deuteromycetes atau disebut imperfect fungi yang tidak sempurna. Kenapa disebut sebagai imperfect fungi? Nah, kita pelajari nanti. Ini yang contoh juga ada gambarnya, ada ya ini sitrit, dia mikroskopik ya. Kemudian Zygomycetes dan Glomeromycetes, Ascomycetes, Basidio. Kita lihat pembagiannya ini tadi didasarkan pada reproduksi seksualnya. Jadi tadi kan hanya ada 5. Saya ulang. Nah, ada 5 karena apa? Yang Deutero itu belum diketahui reproduksinya. Jadi makanya disebut sebagai jamur imperfect atau jamur tidak sempurna karena belum diketahui antara reproduksi seksualnya itu apa. Sekarang kita lihat pada Citridioomycota atau Mycetes, Mycotina itu juga sama. Bersifat zoonositik atau memiliki beberapa inti sel dan hifanya tidak bersekat. Dulu ini dia masih masuk ke Zygomycota. Ada juga yang memasukkan ke Protista. Jadi Citridioomycota ini dia peralihan antara Protista dengan jamur. Sebagian besar saprofit, namun ada yang bersifat parasit pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi aseksual dengan membentuk zoospora berinti satu dan juga dia satu-satunya jamur yang memiliki flagel. Reproduksi seksual dengan peleburan planogamet, peleburan gametangium, dan persatuan antara hifa-hifa atau sel yang bersesuaian. Sebagian besar merupakan organisme akuatik atau perairan, merupakan jamur yang paling primitif. Organisme peralihan dari Protista ke jamur. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa ini Citridioomycota ini dia peralihan dari Protista ke jamur serta satu-satunya anggota kingdom fungi yang memiliki flagel. Nah, ini contohnya kalau yang mikroskopik ya, ini ada contoh Haustoria, ada sel mesofil, epidermis bawah, sel penutup, stomata, sporangiofor dan sporangium. Ini yang sebagai tempat dari spora. Ada beberapa jamur dalam divisi ini yang merupakan patogen atau dapat menyebabkan penyakit. Misalnya adalah Phytophthora infestan, parasit pada tanaman kentang, Haustoria, itu menyerang sel-sel mesofil dan menghisap makanan dari sel-sel tersebut. Mycelium membentuk sporangiospor dengan sporangiumnya dan keluar dari stomata. Nah, peranan dari ini adalah contohnya Syntrium edobioticum merupakan patogen pada umbi kentang yang menyebabkan umbinya berbintil-bintil. Jadi seperti ada tumornya, tumor kecil-kecil. Hizophidium Cauchy merupakan parasit pada ganggang Spirogyra. Olpidium viciae merupakan parasit pada tanaman Vicia uni juga, atau kacang-kacangan sebangsa kacang koro. Physoderma zamaidis menyebabkan noda pirang pada jagung, dan Phytophthora infestan itu parasit pada tanaman kentang. Kemudian Batrachochytrium dendrobatidis menyebabkan sitidiomycosis pada amfibi sehingga dapat menurunkan jumlah populasi bahkan juga menyebabkan kepunahan. Nah, yang kedua itu adalah Glomeromycota.
Sebagian besar membentuk mikorizа arbuskular atau AM dengan akar atau talus dari tumbuhan darat, misalnya Geosipon piriformis tidak membentuk AM tetapi membentuk sebuah asosiasi endositobiotik dengan cyanobacter nostoc. Sebagian besar bukti menunjukkan bahwa glomeromycota bergantung pada tumbuhan darat nostoc dalam kasus Geosipon. Karena Geosipon itu dia bersimbiosis dengan nostoc untuk mendapatkan karbon dan energi. Spesies Mycorrhiza arbuscula bersifat terestrial dan tersebar luas di tanah di seluruh dunia, di mana mereka membentuk simbiosis dengan akar. Nah, ini contoh yang paling umum yaitu Gigaspora margarita yang bersimbiosis dengan Lotus corniculatus. Nah, ini kan Mycorrhiza simbiosis fungi dengan akar tanaman yang membentuk mycorrhiza. Ini simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya, yaitu bagi tanaman dia akan meningkatkan penyerapan air dan mineral, sedangkan bagi fungi mendapatkan nutrisi dari tanaman. Ini yang mycorrhiza pada tanah, pada akar.